Kenapa dibilang hidden atau tertutup atau nggak kelihatan? Karena emang bener-bener kalau kalian nggak coba buka-buka, ini emang nggak kelihatan sama sekali karena emang ngumpet gitu. Oke, jadi di video kali ini gue mau bikin short term review gue waktu menggunakan tas dari Left Behind Bar, yaitu seri The Transition Tote, dan ini kurang lebih gue baru pakai kisaran 1 minggu. Jadi gimana review gue waktu menggunakan tas ini? Apakah enak untuk dipakai sehari-hari? Mendingan langsung aja tonton videonya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari YouTube kita. Seperti biasa, di bagian pertama gue mau bahas desain dan materialnya. Jadi sebelum itu gue mau ngasih tahu untuk The Transition Tote ini ada 4 seri. Yang pertama yang biasa yang gue pakai ini, terus yang kedua ada Earth Tone, itu warnanya ala-ala warna bumi gitu, warna hijau coklat kalau nggak salah. Habis itu terus selanjutnya ada VX21 sama X50 atau X50 multicam. Itu jadi yang ngebedain tuh bahan-bahannya aja. Jadi kayak materialnya beda-beda dan secara harga juga beda kayak gitu. Terus untuk volumenya sendiri ini tuh tote pack, tapi ukuran kalau di roll kayak gini dalam bentuk roll top ini ukurannya 16 liter, tapi kalau digedein lagi, di expand itu dia bisa sampai 20 liter. Jadi kurang lebih kayak gini gambarannya kalau misalkan mau dipenuhin. Nah, terus untuk di detail bahannya mungkin ini karena terlalu detail, gue langsung kasih lihat aja detail bahannya seperti apa dan ukurannya juga seperti apa. Lalu kalau ngomongin desain, ini untuk desain tote pack mungkin terlihat lebih kompleks, lebih ribet gitu, lebih teknis. Tapi kalau ngomongin dari seri LBB lainnya, ini kelihatannya nggak terlalu banyak fitur. Jadi ya mungkin karena namanya juga tote pack, nggak ribet-ribet banget lah. Tapi kalau dibandingin dengan tote pack lain ya ini lumayan teknis kayak gitu desainnya. Jadi yang pertama gue mau bahas di bagian depannya dulu. Jadi ini namanya Mole tulisannya. Jadi dia buat teman-teman pakai kalau ada karabiner, terus misalkan mau masukin apa aja yang bisa dimasukin ke sini, jadi lebih customize lah gitu. Habis itu di bagian depannya di sini ada mini pocket untuk di bagian depan yang bisa teman-teman masukin buat barang-barang yang emang gampang diambil atau barang-barang kecil kayak pulpen, terus kayak notebook gitu-gitu. Habis itu selanjutnya di bagian kanan kiri di sini ada pocket. Biasanya gue taruh untuk botol minum dan sebelahnya ini untuk payung. Lalu ini dia bisa di-expand. Jadi ini ada karetnya gitu untuk digedein atau di press gitu. Habis itu selanjutnya di bagian samping sebenarnya di sini kalian kalau mau lebih slim, ininya bisa ditarik aja dan dia langsung jadi terlihat lebih tipis kalau emang mau bikin sebagai tote pack. Kalau backpack kan kalau diginin pasti sempit ya. Jadi kalau ditipisin ini lebih ke untuk penggunaan sebagai tote pack atau dijinjing. Terus selanjutnya di bagian bawah ini dia alasnya enaknya cukup tebal dan lumayan untuk menghindari air masuk kalau di bagian bawah. Kalau misalkan tempat naruh tas ini kayak becek atau basah gitu. Nah, kalau kalian mau tonton video review lainnya tentang produk dari tas LBB ini, kalian bisa cek di sini. Selanjutnya di sini ada hidden pocket yang untuk kalau di gua sendiri ini biasanya buat naruh laptop. Jadi kalau di dalamnya sebenarnya nggak ada kompartemen untuk laptop yang terpisah, tapi dia naruhnya di sini nih. Kalau di tas LBB lainnya juga udah ada yang kayak gini seperti Peloton kalau nggak salah atau Breakaway ya, gue lupa. Dan itu kalian bisa tonton reviewnya di sini. Jadi kalau buat yang mau nonton video review tas LBB lainnya bisa coba yang lain kayak gitu. Ini cukup lebar ternyata. Yang waktu awal gue coba kirain tuh ini pendek gitu untuk si pocketnya. Ternyata dia dari atas sampai bawah. Makanya kalau masukin laptop, kalau laptop gue sih 13 inch ya. Jadi ini kayaknya 15 atau 14 inch masih muat
karena ini cukup lebar. Habis itu kenapa dibilang hidden atau tertutup atau nggak kelihatan, karena emang bener-bener kalau kalian nggak coba buka-buka ini emang nggak kelihatan sama sekali karena emang ngumpet gitu. Terus selanjutnya di bagian yang gue suka ya balik lagi nih, biasanya LBB suka bikin yang unik yaitu magnetic si ininya nih, aduh gue lupa lagi namanya. Jadi kalau kalian pakai si strap atau tali-talinya, dia biasanya antara yang ditarik kayak gini biasa atau ada magnetnya. Nah ini cara buka magnetnya waktu itu juga gue agak bingung, tapi ternyata tinggal didorong aja dan dia langsung kebuka kayak gitu. Nah sebelum lanjut jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi di sini biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari YouTube kita. Nah kita juga udah pernah bikin video review dari tas LBB lainnya, kalian juga bisa tonton di sini. Oke, selanjutnya di bagian dalam gue mau ngasih lihat ke kalian kira-kira dalamnya ada apa aja. Nah pertama di sini karena susah, gue mau ngasih lihat aja. Di sini yang paling kelihatan ada floating pocket namanya. Jadi biasanya gue pakai untuk naruh barang-barang yang penting kayak seperti dompet. Terus abis itu mungkin emang barang-barang kecil aja yang lebih private gitu, seperti dompet aja sih kebanyakan. Habis itu kalau kalian notice di sini ada bendera Indonesia dan ada tulisannya Design and Built in Indonesia. Kenapa? Karena sebenarnya LBB ini adalah produk lokal, jadi emang beneran dari Indonesia, dari Jakarta. Walaupun pertama-tama gue ngelihat LBB, gue kira ini brandingan brand luar, karena emang kayak luar negeri banget lah gayanya. Terus untuk di bagian dalam, karena gue nggak bisa ngelihat lebih detail, jadi gue coba bongkar aja bagian dalamnya, gue coba kasih lihat. Seperti biasa, ciri khas dari LBB ini interiornya dia warnain yang terang kayak oranye atau kuning seperti ini. Dan di bagian kanan kirinya dia ada elastic pocket kayak emang agak elastis gitu sih. Tapi sejauh ini gue belum pakai kedua pocket ini karena belum tahu aja ini fungsinya untuk apa, biasanya untuk naruh apa kayak gitu. Karena biasanya kalau gue masukin ke dalam sini barang-barang gue udah gue masukin ke pouch tersendiri terpisah karena di dalamnya nggak terlalu banyak kompartemen yang bisa disusun-susun lah kayak gitu. Nah, misalkan kalian punya tas LBB Ploton, kalian juga bisa tonton reviewnya di sini. Oke, selanjutnya di sini gue mau uji ketahanan air dari tas LBB The Transition Tote-nya ini. Pertama gue mau semprot dulu. Ini kayaknya sih asumsinya kalau kena gerimis aja ya, karena kalau kena hujan deras bisa jadi bakal nembus-nembus juga. Belakang juga. Waktu itu sih gue udah pernah nyoba waktu gerimis dan masih aman-aman aja. Nah, ini udah becek banget. Paling yang perlu diingat yang di dalam mungkin aman, tapi kalau di kompartemen luar kayak seperti quick access pocket ini bisa jadi bakal ngerembes karena bisa masuk dari sini ya. Jadi perlu diingat misalkan kalian lagi ada gerimis atau hujan, ya kayak gerimis aja. Pastiin barang yang ada di depan ini, yang di front pocket ini, barang-barang yang mungkin nggak apa-apa kalau kena air. Karena kalau misalkan kayak elektronik atau kayak handphone gitu-gitu bisa kena juga. Dan ini gue mau coba buka ke bagian dalamnya. Ya di bagian dalam sih pasti aman ya, karena dia emang double kan bahannya. Jadi nggak bakal kena. Tapi kalau di sini ini sih basah untuk di bagian dalamnya. Bisa jadi juga karena si air yang ada di atas ini turun ke bagian bawah. Tapi sejauh ini agak basah sih di bagian dalam. Tapi kalau mau ngetes di bagian dalam tasnya, ini sih nggak bakal basah ya, karena kalau masih gerimis doang dia masih ketahan dari bagian dalam yang si warna kuning tadi untuk bahannya. Gue mau coba yang bagian roll topnya, gue coba ratain. Nah untuk di bagian dalam sih dia nggak basah. Jadi kalau roll top gitu, di roll top gitu ditutup gini,
masih aman. Jadi untuk bagian dalam aman, tapi kalau bagian luar sebaiknya dihindarin aja untuk barang-barang penting. Nah, gue juga udah pernah bikin video review LBB lainnya di sini. Oke, sebelum lanjut ke bagian kesimpulan, gue mau ingetin kalian untuk nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari YouTube kita. Nah, terus apa sih yang gue suka dari tas ini? Yang pertama, ini mungkin desainnya, karena desainnya cukup unik, perpaduan dari tote bag dan backpack. Jadi kalau biasanya backpack ini cuma bisa dipakai di pundak doang, karena kalau dijinjing atau ditaruh dipegang gitu, dijinjing pakai tangan biasanya kan kurang nyaman. Tapi kalau ini dia bisa dijadiin tote bag juga, bisa dijadiin backpack juga. Kalau tote bag biasanya dia volumenya atau barang yang dimasukin nggak banyak, tapi kalau ini lumayan gede. Habis itu kalau mau ngomongin kompartemen lainnya mungkin nggak terlalu banyak seperti tas LBB yang lainnya, seperti yang udah gue bilang. Tapi ini udah definisi cukup. Selanjutnya untuk di bagian shoulder padnya sendiri ini cukup tebal dan gue ngeliatnya kayak kokoh aja gitu sih desainnya. Jadi untuk durability semoga ini lama, karena gue akan bikin juga long term reviewnya nanti. Dan untuk teknis-teknis di bagian seperti strap dan gimana cara copot pasangnya dan lain-lain, sebenarnya gue mau bikin juga videonya di complete tour guide dari si tas the transition tote ini. Nah, nanti gue kasih lihat, mungkin kalau videonya udah rilis gue taruh di sini. Dan kalau kalian mau nonton video review dari tas LBB lainnya dari video kita, kalian juga bisa cek di sini. Nah, terus selanjutnya mungkin itu aja yang bisa gue kasih lihat, karena ini masih short term review, jadi gue belum bisa nilai banyak banget dari tas ini. Dan kayak biasa jangan lupa klik like, terus komen juga, dan subscribe YouTube kita. Lalu kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa DM kita di Instagram @werinasiaofficial. Lalu kalian juga bisa follow TikTok kita di @werinasiaofficial. Nah, dan kalau kalian mau support channel kita, kalian juga bisa beli produk yang telah kita review seperti tas LBB The Transition Tote ini di website tuya.id. Gue mau sekian, terima kasih.